Darfur ini negara kaya, wilayah kaya, tapi selalu termarginalkan. Setiap Arab Timur Tengah yang di Afrika itu condongnya sosialis militer. Jadi nggak bisa sama sekali di sana tuh kalau kita mau nuker uang, mesti pakai dolar di pasar gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah teman-teman semua, para sobat-sobat, para peserta. Ya, alhamdulillah hari ini telah kita hadir ya. Juga saya lihat tadi ada dari beberapa daerah, bahkan dari hampir seluruh Indonesia. Juga dari, kalau dalam ada peserta, ada juga dari luar negeri, ada dari Jepang dan yang lain-lain. Insya Allah kita akan coba paparkan. Tapi sebelumnya saya minta dibantu sama operator yang untuk menampilkan sedikit tampilan slide. Saya ingin buka prolog bahwa dengan sebuah kalimat. Sebenarnya yang terjadi hari ini di Sudan adalah ibarat sebuah bom waktu yang kini meledak. Saya ingin ulangi bahwa hari ini yang terjadi di Sudan adalah sebuah bom waktu yang itu sekarang meledak. Tapi bisa jadi ledakannya itu menjadi lebih besar lagi di kemudian hari, atau bisa jadi ledakan ini ternyata sudah menjadi ledakan yang terbesarnya. Mungkin teman-teman udah pernah menyaksikan di media sosial, bahkan Sabili pun mengangkat hal itu juga. Saya pribadi pernah kuliah di sana sekitar 4 tahun, S2, sebelumnya S1, tapi hanya setahun. Setelah itu saya pindah ke Arab Saudi. Dan juga di sini saya lihat ada teman-teman saya di Sudan dulu ya, adik kelas ataupun teman-teman seperjuangan dulu. Nah, kurang lebih dalam 2 tahun terakhir, jadi kalau kita di Gaza, sangat miris hati kita, sangat sedih hati kita. Hal yang sama tidak kurang, tidak lebih terjadi di Sudan. Berbeda aktor, berbeda kondisi tempat, tapi kurang lebih kengeriannya sama. Nah, kita bisa lihat dalam angka-angka ini hanya dalam 2 tahun saja. Ini kan mulai perang 2023, perang terbukanya ya, perang antar dua faksi militer. Saya kan nanti paparkan juga kenapa bisa terjadi ini dan apa kemudian apa asal muasalnya. Tapi saya ingin spill dulu di awal bahwa sebetulnya orang Sudan itu sangat mirip dengan orang Indonesia dalam segi hal keramahannya. Saya orang Indonesia, tapi saya pernah kuliah di Arab Saudi, pernah kuliah di Sudan. Bagi saya negara yang sangat berkesan buat saya itu adalah Sudan karena keramahan penduduknya. Bahkan kalau kita dulu belajar di kampus kita dulu, ada sebuah hadis yang masyhur tuh ketika Umar bin Khattab waktu itu bepergian di tengah jalan menemukan seorang pengembala kambing dengan ratusan ekor kambing yang dimiliki. Nah, Umar pengen nguji orang itu pas Umar jadi khalifah. Wahai pemuda, saya pengen beli satu dong katanya. Pemuda itu, oh nggak bisa nih punya tuan saya. Kan tuan Anda nggak ngelihat, tuan Anda jauh di rumahnya, Anda di padang pasir sekarang. Orang tadi mengatakan, kalaupun Tuhan saya nggak ngelihat, tapi Tuhan saya melihat. Beberapa syarah hadis, konon katanya orang ini adalah orang Sudan. Nah, tapi kita melihat dalam 2 tahun terakhir, itu ada 17 juta anak putus sekolah, 200-an rumah kampus ditutup, dan perlu diketahui bahwasanya Sudan itu sebenarnya secara kondisi, kemajuan negaranya itu seperti kita tahun 80-an. Jadi kalau di negara mereka, di Sudan itu, kemajuannya itu tidak semasif Indonesia, seperti Indonesia tahun 80-90-an. Tapi 2 tahun terakhir ini makin parah. Nanti bisa disampaikan bahwa jumlah korban itu minimal 12.000, maksimal bahkan sampai dengan ratusan ribu dalam 2 tahun saja. Kerugian bahkan sampai ratusan miliar dolar Amerika. Dan jutaan orang Sudan mengungsi, minimal 11,9 juta jiwa mengungsi. Nah, saya ingin paparkan ini sebagai sebuah data faktual, ini kita ambil dari beberapa sumber, kita olah oleh tim Sabili, menggambarkan bahwa ada sebuah hadis yang disampaikan, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minna, barang siapa yang tidak care dengan kondisi muslim yang lainnya, maka itu jangan klaim sebagian daripada umatku, kata Rasulullah SAW. Karena di sini ada beberapa komentar para ulama ahli hadis, tapi menandakan kita juga perlu care dengan kondisi yang ada di Sudan. Saya ingin menggambarkan dulu secara letak geografis. Tadi saya sampaikan bahwa konflik Sudan ini adalah bom waktu yang kini meledak. Kenapa demikian? Kita akan lihat bahwa hampir semua tempat yang di sana banyak kaum muslimin, Allah takdirkan itu negara yang sangat kaya dengan sumber daya. Nah, ini peta Sudan. Ini saya ambil dari Google Map. Dengan Google Map saja kita bisa kelihatan bahwa Sudan itu negara bukan padang pasir murni. Saya di sana 4 tahun. Kurang lebih kita bisa bagi Sudan jadi 4 bagi 4 ya. Ada wilayah utara, ada wilayah barat, timur, barat, dan selatan. Wilayah itu ada tulisan Al-Fashir tuh.
Pembantaian terakhir itu terjadi di Al-Fashir. Al-Fashir ini adalah daerah yang berpapasan langsung dengan beberapa negara di wilayah Afrika. Afrika yang bagian tengah ya, ada Afrika Tengah di sana, ada negara Chad di sana, juga ada bawah dikit ada Sudan Selatan. Dan di utaranya itu ada Libya. Jadi kalau kita lihat Sudan, ada Mesir, ada Libya, ada Chad, Afrika Tengah, Sudan Selatan, dan juga ada Eritrea dan Ethiopia. Di negara yang sangat berbatasan dengan banyak negara, bahkan juga ada sungai, ada Laut Merah di bagian baratnya. Nah, jadi Sudan itu dikatakan adalah lumbung pangan Afrika dan Timur Tengah. 70% kebutuhan pangan Timur Tengah itu ada di negara Sudan. Di antaranya apa datanya? Kita nanti teman-teman bisa riset dalam Google ataupun yang lainnya. Kita bikin riset juga, kita kumpulkan datanya oleh tim kita diolah. Minimal ada 4 sektor yang menjadi sektor yang paling fundamental di Sudan yang tadi saya bilang ada petanya. Kalau petanya itu menggambarkan tentang suatu kekayaan di Sudan. Pertama sumber kekayaan pertanian, yang kedua adalah peternakan, ketiga adalah tambang, yang keempat itu adalah sumber daya manusia dan letak geografisnya. Yang pertama misalnya sumber daya pertanian. Jadi kalau kita lihat peta di Sudan, Sudan itu juga sebagai multaqo Nilain, pertemuan dua sungai Nil. Jadi sungai Nil itu betul-betul menjadi jantung peradaban di Afrika, terutama Afrika Utara. Sudan, sejarahnya kita coba flashback ke belakang, itu dulu adalah wilayah koloninya Inggris. Jadi ketika Inggris menjajah Mesir, maka Sudan itu dimasukkan dalam koloninya Inggris, koloninya Mesir. Jadi Mesir, Sudan, satu negara, koloni Inggris. Nah, produksi pangan dari koloni Inggris di Mesir ini kebanyakan dari Sudan dibawa ke arah Mesir. Contoh nih, ini data yang kita kumpulkan. Luas lahan yang udah dipakai atau yang bisa digunakan untuk budidaya, artinya untuk pertanian, sangat besar. Kurang lebih 51,5 juta, ada hitungan di sana faddan ya. Faddan itu atau kalau dikonversi menjadi hektar, sekitar 20,8 juta hektar. Jadi teman-teman bisa di peta, wilayah darat terbesar itu di Afrika diantaranya Sudan. Jadi kalau Sudan dengan Mesir dibandingkan masih gedean Sudan. Sudan sama Libya dikit-dikit 11-12. Dengan Arab Saudi, gedean Arab Saudi, cuman Arab Saudi kan timur padang pasir ya, gurun semua. Sudan itu sepanjang jalur sungai Nil itu sangat subur sekali. Saya waktu tahun terakhir kelas 2 saya sempat berusukan lah gitu ya, ke tempat teman dia mau nikah gitu, kita diajak ke desa yang sangat jauh sekali. Di sana sangat sederhana, jadi berkampung, dan itu persis di sungai Nil di wilayah Al Jazeera. Itu sangat luar biasa pertaniannya. Nah, bahkan ada 17 sampai 21 juta hektar itu yang kemudian yang dipakai untuk bertani. Jadi masih banyak juga kemudian yang belum dipakai untuk pertanian. Di antara yang paling besar pertaniannya itu adalah yang udah jadi ekspor dunia. Bahkan Sudan itu penghasil 70% semua produk dari gum Arabic. Gum Arabic itu atau Somgol Arabi itu diantara bahan baku utama pembuatan minuman-minuman bersoda kayak Pepsi, kayak Coca-Cola, kayak Fanta, dan seterusnya. Minum bersoda itu langsung menggunakan gum Arabic. Nah, negara penghasil terbesar 70% penghasil ini adalah Sudan. Dia juga menghasilkan sunflower ataupun bahkan juga ada yang lain simsim ya. Simsim itu sebenarnya kayak bunga matahari, cuman dia agak khas dikit gitu. Itu pertanian. Jadi bahkan waktu saya datang ke tempat teman saya itu, kacang Garuda yang kita makan di Indonesia, kita beli di warung, di Alfamart, Indomaret itu, sebagiannya ditanam di Indonesia, sebagiannya impor dari Sudan. Nah, saya pernah datang ke suatu tempat yang itu mereka ekspor ke Garuda dan dua kelinci, dia cerita seperti itu. Nah, belum lagi satu peternakan. Ternak mereka itu datanya mereka dikatakan lebih dari 100 juta ekor ternak yang ada di sana, terutama 3 jenis, sapi, kambing, dan domba. Jadi kalau di sini para pemirsa pernah atau orang tuanya berhaji, kita kalau haji kan biasanya ada hadiu atau dam. Dam itu adalah ketika melanggar kita wajib memotong hewan kurban, yaitu kambing, atau ketika nggak melanggar namanya hadiu, ketika kita haji tamattu. Kalau kita ke pasar kambing yang ada di Arab Saudi itu hanya ada 2 jenis kambing. Satu namanya kambing barbari,
Berbeda itu kambing lokal atau kata bahasa kita kambing kacang. Yang kedua itu kambing sawakini. Sawakini itu adalah sebuah kota atau desa lah tempat yang ada di Sudan yang ada di tepi Laut Merah. Namanya kota Sawakin. Itu kambing Sudan. Jadi mereka ekspor pangannya, jadi kekuatan ketahanan pangan lokalnya itu kuat. Lalu kemudian dia juga punya ketahanan daging, apa swasembada daging, terutama kambing ya, di kambing, sapi dan yang lain-lain. Ini kita tahu dulu betapa Sudan adalah sebuah tempat yang kaya, tapi kemudian hari ini menjadi ladang pembantaian dan ladang pertumpahan darah. Harusnya negara ini negara yang sangat kaya sekali. Tapi kenapa bisa seperti ini? Itu di pertanyaan paling penting. Nah, kalau kita lihat di peta tadi, wilayah pertanian itu ada di wilayah bawahnya selatan ibu kota. Khartoum itu di tengah-tengah. Dia ada wilayah utara. Utara itu mereka sebenarnya bukan wilayah yang subur, tapi mereka memiliki kekayaan budaya. Di sana pernah ada sebuah kerajaan Nuba misalnya, atau juga mereka punya. Jadi kalau kita lihat piramida-piramida itu ternyata nggak hanya di Mesir, tapi juga ada di Sudan, cukup banyak juga. Nah, kalau kita bicara Khartoum ke selatan atau ibu kota ke selatan, itu adalah wilayah yang sangat kaya dengan pertanian. Kita agak geser ke timur dikit, itu kaya dengan peternakan. Nah, Sudan juga menyimpan cadangan tambang yang luar biasa. Di antara yang paling utama itu adalah dia punya namanya emas. Saya punya data yang lain. Jadi emas, Sudan juga punya minyak, punya emas, punya apa namanya kromit ya, situ ada besi dan seterusnya. Misalnya contoh minyak nih, Sudan punya kekayaan minyak itu 1,5 miliar barel, 1,5 miliar barel ya, itu cadangannya. Kemudian yang diproduksi sehari itu 160.000 sampai 170.000 barel per hari. Sedangkan kebutuhannya di bawah itu negara itu. Di sini ada data juga bagaimana emas mereka ya, emas yang di declare. Karena di sana banyak tambang yang non resmi. Itu yang resmi aja 55 ton. Oke. Slide ganti. Jadi saya kasih gambar di awal adalah kekayaannya. Nah, kita kan masuk pada apa namanya muaranya kan. Konflik kopi Sudan, siapa dalangnya? Kalau saya paparkan lebih dahulu mungkin biar lebih enak, nanti bisa dicari sendiri, apa bisa dibaca nanti. Teman-teman kan tahun kalau kita flashback ke belakang, maka Sudan itu adalah satu negara. Jadi uniknya di Timur Tengah itu, kalau Timur Tengah itu wilayahnya wilayah Asia, dia cenderung negara monarki. Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, dan seterusnya. Tapi kalau wilayah Arab Timur Tengah yang di Afrika, itu condongnya sosialis militer. Contohnya apa? Libya, Mesir, Sudan, Yaman. Itu kita awal bicara ketika mereka merdeka ya. Ini kan sampai semua negara koloni nih, negara imperialis yang merdeka. Kalau di Indonesia kita jadi negara republik, tapi kalau di Timur Tengah itu, terutama yang di Afrika, condongnya ketika merdeka itu jadi negara yang militer dan sosialis. Nah, tahun 69 ketika kita berhasil menggagalkan kudeta PKI tahun 65, di Sudan PKI berhasil mengkudeta kemudian saat itu. Sudan ini semua presidennya militer semua, kecuali satu orang doang. Jadi mulai awal merdeka, itu namanya Ismail Azhari, waktu itu Sudan negara pertama di antara negara awal yang merdeka pasca Konferensi Asia Afrika di Bandung. Dia merdeka tahun 56 tanggal 1 Januari. Hanya beberapa bulan setelah kita Konferensi Asia Afrika di Bandung, mengusung semua merdeka negara-negara yang dijajah. Nah, sampai semua pemimpin Sudan itu adalah militer. Itu satu orang, yaitu orang yang namanya Suaruz Zahab. Tapi dia nggak lama memerintah, kemudian dikudeta. Tahun 69 Sudan pernah menjadi negara yang waktu itu dipimpin oleh faksi komunis. Dia militer juga, cuman bekerjasama dengan faksi komunis sosialis. Yang lupa di Sudan, di Timur Tengah, di Arab itu sosialisnya bisa jadi komunis, bisa jadi juga enggak. Tapi kebanyakan mereka Muslim. Nah, kemudian ini terus berjalan sampai kemudian ada upaya kudeta kembali kepada militer yang pro komunis ini, tapi dikudeta lagi sama komunis karena di ujung-ujung akhir hayatnya itu dinilai dia udah pro kepada Islam karena
melegalkan beberapa undang-undang, diantaranya mengharamkan minuman keras. Karena di Sudan tuh minuman keras tuh legal waktu tahun 60-70-an. Lalu kemudian juga mengesahkan undang-undang pidana yang bernafaskan Islam. Lalu juga mengesahkan undang-undang perbankan syariah. Itu di ujung-ujung masa itu. Tapi kemudian pengen dikudeta gagal, kemudian setelah itu pun dikudeta kembali oleh militer lalu nama Umar Bashir. Nah, saya ingin sampaikan bahwa eh, ketika Sudan waktu itu dunia, itu kan kita bicara 69 kan ada perang dingin kan. Itu kan dunia dibagi jadi dua blok. Ada blok pro Amerika, ada blok pro Soviet. Sudan sejak awal diasosiasikan sebagai blok Soviet karena pernah dikuasai oleh komunis. Meskipun tahun 89 dikuasai oleh gerak pemimpin yang pro pada Islam, tapi dia juga punya beberapa catatan. Misalnya begini. Tahun 90-an ketika pecah perang Teluk, kita tahu bahwa Timur Tengah Arab ini tanda kutip menjadi dikungkungi oleh Amerika sejak perang Teluk. Perang Teluk kan Irak menyerang Kuwait. Lantas ketika itu Kuwait negara Arab minta bantuan Amerika. Nah di saat yang sama semua negara dukung Kuwait, tapi saat yang sama Sudan mendukung Irak. Itu satu catatan. Yang kedua, sebelumnya Sudan pro Soviet. Yang ketiga, menjelang tahun 98 itu ada sebuah perusahaan konstruksi besar di Arab Saudi bernama Bin Laden. Salah satu pengurusnya namanya Osama Bin Laden. Ini teman-teman yang pernah kuliah di Saudi juga, tadi ada kawan saya dari Madinah, sama-sama satu angkatan. Bin Laden itu konstruksi besar di Arab Saudi. Kayak kita mungkin ininya lah, apa namanya, Sinarmasnya gitu, Liponya, atau Sumarekonnya lah gitu, Sumarekon. Nah, sejak saat itu memang udah besar juga. Osama ini sering bolak-balik ke Sudan dengan niat investasi. Amerika nggak suka karena waktu itu udah muncul jihad di Afghanistan untuk melawan Uni Soviet dan kroni-kroninya. Nah, kemudian Amerika mengultimatum agar segera melarang siapa namanya Osama bin Laden untuk bolak-balik masuk ke Sudan. Singkat cerita, Sudan nggak mau karena mereka butuh investasi, maka inilah awal mulanya. Saya bilang tadi, ini adalah waktu yang meledak saat ini dan sengaja ditanam. Siapa yang nanam? Amerika. Tahun 98 persis, di saat kita juga dapat bom yang sama, masih ingat 98, saya waktu masih kecil sekali, tapi kita baca sejarah, waktu itu kan, mungkin yang sekarang kita tahu dari Pak Purbaya kan, dari beberapa teman-teman yang lain mengatakan, kita tuh sering ditipu kan sama IMF, sama Barat, ketika kita waktu 98 pengen bikin pesawat, udah muncul Pak Habibie, Gatot Kaca, N250 seterusnya, tekan IMF, kasih hutang, bailout segala macam, tapi kita nggak bisa lanjutkan teknologi kita gitu ya. Kalau kita dengan krisis ekonomi di Sudan ketika itu bukan lagi krisis, tapi bom waktu yang akan meledak dengan sangat parah. Itu apa? Blokade ekonomi. 98 Sudan resmi diblokade secara ekonomi oleh Amerika. Masih ingat kita, 98 itu Soviet udah runtuh. Mikhail Gorbachev, pemimpin revolusionernya Soviet yang justru malah bikin perestroika, yang kemudian malah menghancurkan Soviet itu kan selesai kan 93, 94, 95. Lalu 98 itu Amerika jadi polisi dunia tuh. Maka dia sangat powerful lah. Ketika bilang di blokade, maka Sudan bisa bayangkan. Saya sih gini aja analoginya. Kita pernah dapat zaman COVID ya. Kita tinggal di rumah, tiba-tiba rumah kita itu diblokade oleh semua lingkungan kita. Jadi tetangga kita yang samping, kiri, depan, belakang, RT, RW, sampai satu kelurahan, itu nggak boleh dengan kita berhubungan apapun. Kan gitu kan kalau blokade ekonomi. Satu, nggak bisa impor-ekspor. Yang kedua, perbankan nggak jalan. Maka jangan kan 98, saya sendiri waktu Sudan 2011 pertama kali, terus pindah ke Saudi, 2017 saya balik lagi, itu kita nggak bisa pakai Visa, Mastercard, atau pakai kredit, nggak bisa sama sekali. Di sana tuh kalau kita mau nuker uang, mesti pakai dolar, di pasar gelap gitu ya. Ini teman-teman juga yang udah Sudan apal pas ini. Nah, negara yang kaya itu, kemudian dihimpit begitu Pak. Kita di rumah misalnya punya uang 100 juta, tapi kita nggak boleh kemana-mana nih, di rumah aja. Mau ke sono jual beli nggak bisa, mau dagang kita mau beli ke sana nggak bisa, kita mau jual nggak bisa, kita mau transaksi nggak bisa. Nah inilah kemudian akhirnya Sudan mau nggak mau dia harus hidup kan. Memang mereka negara kaya, tapi belum tereksplorasi. Kan
sumber daya ini, butuh alat, butuh transfer of knowledge-nya, transfer of teknologinya, butuh orang-orang ahli untuk kemudian mengembangkan. Apalagi negara ini negara yang penuh dengan intrik kudeta militer yang biasanya itu sangat lambat dalam proses peralihan teknologi. Singkat cerita, di zaman Bashir, mau nggak mau Sudan mesti hidup dengan cara memelihara mafia. Maksudnya bagaimana? Ada orang-orang Sudan yang menjadi para naga-naga yang mereka punya green card. Green card itu kan adalah kartu yang dia warga negara Sudan dan warga negara Amerika. Kenapa? Supaya bisa ada transaksi ekspor impor karena dia juga berwarga negaraan Amerika ganda kan. Jadi kalau Sudan tok nggak bisa nih, lagi negara pemerintah nggak bisa. Tapi kalau orang per orang, dia sebagai pebisnis, dia punya green card lagi. Nah itu berjalan terus, jalan terus. Nah ini kemudian menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Karena nggak mau kalau nggak gitu mereka nggak bisa hidup. Teman-teman, saya waktu itu pernah waktu kuliah pengen pulang saya beli kurma gitu ya. Itu yang namanya juragan kurma di sana rumahnya lebih besar daripada istana presiden kita. Ya kayak di Kebun Raya Bogor itu segitu. Kebun kurma itu rumahnya. Terus itu pengusaha yang masih nggak terlalu besar banget, masih yang biasa-biasa aja. Tapi kalau orang miskin itu sangat luar biasa. Kita nanti kan lihat di video-video. Tapi itu kemudian realitas yang terjadi. Apalagi kemudian, nah tadi itu konfliknya itu ada di wilayah Darfur, yaitu berbatasan atau Sudan wilayah barat. Saya ingin juga sampaikan bahwa Sudan ini negara yang unik seperti Indonesia. Alhamdulillahnya Allah berikan kita itu ya kita juga sedih dengan Sudan, tapi kita patut bersyukur para founding fathers itu luar biasa. Mereka menjaga keutuhan bangsa ini dengan sangat susah payah dan penuh dengan keringat dan darah. Sudan itu negara yang ada dua etnis besar, etnis dibilang ya. Ada etnis Afrika, ada etnis Arab. Makanya kalau secara fisik Sudan Arabnya beda dengan Arab Saudi, Arab Yaman. Mereka hitam kulitnya, tapi mereka bisa bahasa Arab. Karena dahulu kala wilayah ini pernah duduk kerajaan besar namanya Kerajaan Nuba dan Kerajaan Fur. Kerajaan Fur inilah kemudian yang ada di Darfur sekarang. Kerajaan Fur ini itu ada seorang tokoh raja terkenal yang terakhir yang paling fenomenal namanya Ali Dinar. Ali Dinar ini kemudian yang bikin masjid yang ada di Madinah. Kalau kita mau umroh haji dari Madinah pasti berangkat mikot dari masjid yang namanya Masjid Bir Ali. Masjid Bir Ali ini Bir itu adalah sumur, Ali adalah Ali bin Dinar. Di saking kaya aja raja ini, sejak dulu negara ini kaya nih, Darfur. Itu ketika haji dan umroh itu bawa sekian emas, onta sampai bikin masjid di sana. Sampai dia berikan sebagai sumurnya Sultan Ali Dinar gitu ya. Dari kerajaan Fur atau Darfur. Tapi juga ada kerajaan Nuba. Nuba ini kerajaan Afrika. Singkat cerita, Sudan itu ada dua, ada ras Afrika, ada ras Arab. Maka ini menjadi pemantik juga. Ras Afrika Arab ini adalah ras yang selalu juga namanya gesekan sosial itu akan terjadi. Percaya nanti 2011 tuh, Sudan Selatan pisah. Sudan Selatan merasa mereka ras Afrika yang mayoritas adalah Kristen, sedangkan utara itu adalah Muslim dan mereka adalah orang Arab, orang pendatang. Akhirnya pisah Sudan Selatan dan Sudan Utara. Nah konflik hari ini uniknya itu mau yang aksi militer itu adalah ras Arab sebetulnya, tapi yang RSF ini atau Damsari ini atau faksi paramiliter ini juga ras Arab juga. Saya akan jelaskan nanti gimana ini bisa terjadi. Jadi pertama, Sudan dalam waktu yang meledak sekarang dan ditambah kedua adalah keserakahan dan juga ketidakmawasan dalam mengelola amanah yang Allah berikan. Ini bahayanya nih. Bahaya kalau sebuah negara dikelola oleh orang-orang yang tidak amanah. Apalagi orang-orang yang tidak, kalau bahasa Al-Quran kan, Qawiyun Amin. Bukan, bukan singkatan ya. Atau Hafizun Alim. Jadi orang yang punya integritas dan punya kualifikasi. Nah itu. Nah, selanjutkan, maka sejak di blokade militer Sudan itu ibarat negara bukan lagi jomplang ekonomi, tapi nusruk gitu ya. Mereka hanya bisa bertahan dengan apa yang mereka bisa dan harus dengan menggunakan mafia-mafia orang lokal yang punya green card itu. Nanti makanya muncul banyak KKN segala macam itu faktual. Kita nggak bisa pungkiri. Meskipun ada faktor di baliknya. Jadi nggak benar kalau ada yang bilang Sudan tuh negara gini karena terlalu KKN. Betul ada KKN tapi karena ada faktor yang lainnya. Nah lanjut. Maka tadi saya bilang ada dua suku juga.
Dan suku-suku ini jangan menggunakan kabilah. Jadi ada kabilah ada kabilah yang Arab, ada kabilah yang Afrika. Tapi mereka sebenarnya udah menjadi satu negara. Nah, nahasnya kemudian ketika Omar Bashir ini terlalu lama memerintah, Bashir itu memerintah sekitar ada 30 tahun. Di tahun 2011 Sudan Selatan pisah. Uniknya ini Sudan Selatan ini menjadi utara selatan gitu ya. Mungkin kalau saya gambarkan kayak Indonesia pas Timur Leste dulu, referendum juga, tapi mungkin beda konteks. Sudan Selatan itu negara yang kaya akan sumber daya minyak, tapi nggak punya pipa dan alat pengolahan. Yang punya itu utara. Sudan Selatan ini negara yang paling miskin di dunia dan Sudan Selatan. Yang antara kenapa mereka pisah itu juga ada provokasi daripada Israel. Ini juga Israel main di sini nih. Jadi yang main pertama adalah Amerika, yang kedua adalah Israel. Apa kepentingan Israel di situ? Sumber daya alam, Sudan Selatan itu kaya dengan minyak. Sampai hari ini itu Sudan Selatan negara paling miskin. Nah, saya sambung lagi. Maka ketika Omar Bashir memerintah cukup lama, ya power tends to corrupt, kan ada istilah begitu, bahwa kekuatan itu ujung-ujungnya juga bisa pengaruh kepada korupsi atau perbuatan korup gitu ya. Karena memerintah dia mengerti ada tradisi digodok oleh militer. Nah, waktu itu 2003 muncul pemberontakan yang ada di Darfur. Darfur ini negara kaya, wilayah kaya, tapi selalu termarginalkan setiap dari manapun. Karena wilayah di perbatasan, saya nggak mau nyebut di Indonesia seperti apa, tapi kita bisa bayangkan aja. Darfur, negara yang dulu wilayah ketika itu bisa punya masjid di Madinah, Bir Ali, ketika jadi sebuah republik Sudan, negara termarginalkan, gitu ya. Sekolah pun formalnya jarang, banyak kan sekolah-sekolah sorogan gitu. Nah, 2003 muncul pemberontakan, maka kemudian negara Sudan waktu itu pemerintah nggak bisa ikut campur karena akan kena sanksi internasional. Mereka menggunakan milisi lokal. Nah, ini yang mesti kita tahu. Milisi lokal kali itu adalah sekarang yang menjadi kepala paramiliter. Wilayah Darfur ini kan strategis sekali karena dia menghubungkan 4 negara. Libya, Chad, Sudan, Sudan Selatan. Dahulu ini adalah rute perjalanan kafilah dagang, terutama jual beli onta. Muhammad Hamdan Daglo Hemeti yang sekarang jadi kepala paramiliter itu dulu adalah kepala milisi. Bahasa kita kepala premannya lah di situ. Mereka menggunakan kabilah-kabilah di situ. Nah, pemberontakan di Darfur, negara nggak bisa hadir, maka negara suplai senjata kepada milisi ini untuk menumpas pemberontakan. Dan berhasil. Akhirnya pemberontakan pun diredam. Maka ketika tahun 2015, ketika Omar Bashir udah berlangsung kekuasaan selama sekitar hampir 20 tahun, 20 tahun lebih lah, 2015 berarti 26 tahun gitu. Sekali lagi ya, kita jangan lupa juga bahwa ini kan juga banyak mafia-mafia, mereka juga saling memanfaatkan. Karena presiden bisa jadi dimanfaatkan oleh para bawahan-bawahannya. Maka muncullah kemudian Bashir punya sebuah kebijakan. Sebagai tanda terima kasih, maka milisi ini diresmikan menjadi militer resmi. Jadi saat itu karena Sudan, karena presiden takut digodok oleh militer, presiden punya militer, dia takut digodok oleh militer, maka para milisi yang pernah mereka pakai itu dibuat jadi militer sendiri. Harapannya, ketika nanti ada kudeta militer oleh militer beneran, si orang ini, si RSF ini jadi pengawal pribadinya, bisa melawan itu. Itu harapannya sebenarnya. Nah, itu dibuat resmi. Tapi yang jadi kan adalah suatu paradoks. Mereka diberikan senjata, berikan kedudukan, bahkan bintang 4. Dalam bahasa Arab, Farikul Awal itu jenderal, bintang 4. Tapi mereka bahkan tidak lulus SD, tidak pernah masuk pendidikan, tidak bisa berpikir layaknya orang yang mengurus negara gitu. Karena mereka kebanyakan tidak lulus SD, tidak berpendidikan. Milisi-milisi lokal yang kemudian bersenjatai. Nah, kemudian akhirnya apa? Akhirnya adalah 2018 pecah demo. Kita tuh menyaksikan, saya sendiri ada saksi mata. Kemudian saya tinggal di sebuah tempat. Kemudian saya bareng waktu itu dengan Taufik juga nih. Itu kudeta sipil panas. Kan kita tahu ada Arab Spring kan. Sudan termasuk negara terakhir yang kena dampak Arab Spring. Demo-demo kayak gitu. Awalnya militer sepakat untuk tidak menurunkan pemerintah. Tapi pada ujung-ujungnya antara militer resmi dengan para militer ini akhirnya bersepakat menurunkan si Omar Bashir. Jadi bisa dibayangkan awalnya dibikin ini sebagai militer resmi
dengan para militer untuk menyelamatkan dirinya, justru malah dikudeta oleh tersebut. Kenapa bisa demikian? Karena wilayah Darfur ini wilayah kaya, dan kebanyakan emasnya itu masih ilegal. Dan mau aktornya siapapun, tadi saya bilang ada Amerika di sana, ada Israel di sana, juga ada negara-negara Arab di sana. Kalau kita ke negara Arab nih, beli emas, sudah ketahuan emas mana yang paling mahal, emas mana yang bahkan mereka punya ATM emas. Padahal mereka nggak punya tambang emas loh. Jadi ada negara di Timur Tengah yang dia tuh kalau beli emas itu pokoknya emas paling bagus lah, perhiasan paling bagus, paling branded, paling bahkan ada ATM emas, tapi mereka nggak punya tambang emas. Di mana emasnya? Ya dari Sudan kebanyakan. Dari tempat lain juga ada, tapi Sudan juga menyuplai yang cukup besar karena ini adalah milisi yang punya senjata, nggak sekolah, gampang sekali untuk kemudian dibeli, gitu ya, apalagi dengan kekayaan segala macam, itu yang terjadi pada Sudan pada hari ini. Nah, jadi kemudian ada perbuatan kekuasaan sipil kemudian mengkudeta, militer mengkudeta, kemudian ada banyak dinamika, awalnya pengen sipil lagi, cuman ini mulai panas ketika militer bersepakat untuk menjadikan sipil sebagai presiden, tapi dengan catatan ada penyatuan militer. Nah, ini yang mereka pengen inginkan. Jadi negara manapun nggak ada tuh militer ada dua tuh, nggak ada tuh. Cuma Sudarno ada dua, satu militer resmi, lagi paramiliter. Nahasnya paramiliter ini yang Hamdan Daglo ini itu adalah paramiliter dari milisi dengan kabilah terbesar yang ada di Sudan. Namanya adalah apa namanya? Misalnya saya jadi lupa nih. Dia ada kabilah yang cukup besar di Sudan. Sedangkan Presiden Omar Bashir itu kabilah utara gitu ya. Jadi mungkin kalau kita kayak suku juga ya. Walaupun kita akan berpengaruh juga tuh seperti itu. Nah, akhirnya kemudian kenapa RSF ini juga cukup masif karena mereka didukung juga oleh rakyat yang menjadi kabilahnya dia. Apalagi cara berkomunikasinya kalau militer itu kan resmi banget. Kalau Sihat lagi ini karena orang pasar pakai bahasa pasar, bahkan di awal dia bikin propaganda dengan cara kami bersama rakyat. Dan buzzernya kuat sekali. Saya juga follow telegramnya mereka. Itu konten-kontennya bagus-bagus banget. Jadi mereka juga punya sedemikian strategi untuk kemudian menguasai. Nah, karena waktu saya sudah tinggal sedikit lagi, saya mau sampaikan bahwa Sudan akan dipecah menjadi 4. Saya ada satu informasi yang saya mau sampaikan. Tahun 2014, setelah Sudan Selatan dipecah, Israel pernah merudal Sudan. Israel rudal Sudan, ibu kota Khartoum, ada sebuah pabrik senjata. Kayak kita pindadnya. Itu dirudal dengan dalih itu menjadi pusat senjata biologis dan senjata kimia. Dan tidak terbukti. Ternyata Sudan itu termasuk negara yang waktu itu mengembangkan industri militer. Maka setelah dibom itu, Sudan ketika itu agak sedikit terkendala. Hari ini mereka beli senjata dari Indonesia. Jadi pindad itu diantaranya ekspor peluru itu ke Sudan. Ada beberapa produk yang ekspor ke Sudan. Dulu pernah mereka punya industri senjata, kemudian dilumpuhkan. Ya, kayak kita dulu kan pengen punya pesawat, nggak bisa. Sekarang kita kalau pesawat, naik pesawat apapun, nggak Boeing, kalau nggak Airbus, lalu kita punya apa namanya Dirgantara, PTDI, yang Pak Habibie dengan sangat luar biasanya berhasil tuh. Tapi kan untuk krisis ekonomi selesai sudah itu cerita gitu ya. Sekarang pun mau usaha bikin kembali sangat sulit, walaupun ada bertahap itu ya. Nah, yang berikutnya adalah faktor berikutnya adalah yang disampaikan tentang serangan itu. Yang kedua, Sudan dalam skema mereka itu bagi jadi 4 wilayah. Saya ingin sampaikan bahwa kekuatan kita gitu ya, selaku umat atau selaku bangsa, itu kan adalah di kebersamaan, di ukhuwah, di soliditasnya. Negara Sudan waktu itu cukup kuat ketika masih satu padu. Nanti kan dipecah-pecah nih dengan isu ras, isu etnis, isu sumber daya alam dan seterusnya. Nanti kalau ada 4, satu wilayah ibu kota. Ibu kota ini nggak punya apa-apa sumber daya alamnya, tapi pusat ekonomi dan pusat pemerintahan ada di situ. Itu Khartoum tuh, kalau di peta ada Khartoum. Memang itu ada sungai Nil, tapi dari segi kekayaannya sumber alamnya nggak kaya. Lalu ada di tengah di ibu kota. Nanti ada juga di wilayah barat itu yang kaya sekali dengan peternakan, peternakan juga dengan tambang. Itu ada satu wilayah tuh. Itu sekarang dikuasai, yang fokus dikuasai oleh para milisi ini. Awalnya mereka dari utara, dari Khartoum, turun. Ini base mereka nih. Memang Darfur ini, fase ini base mereka yang dulu mereka ngebantai penduduk ketika menjadi Janjawid, misalnya ada Janjawid. Lalu wilayah timur, agak ke selatan, ini juga penuh dengan
ternak dan tambang. Lalu dan juga ada pertanian ya tadi yang sampaikan ada Al Jazeera, itu ada wilayah utara yang itu penuh dengan budaya dan peninggalan warisan-warisan yang sifatnya artefak-artefak. Jadi akan dipercaya seperti itu. Nah, poin yang disampaikan dalam momen kali ini adalah siapa dalam Sudan, kita bisa belajar bahwa dari Sudan kita belajar betapa kemudian negara itu akan jadi sangat berbahaya ketika dipimpin oleh orang-orang yang tidak aman, apalagi mereka yang tidak punya kapasitas. Ini saya sejak waktu kudeta saya udah berpikir ini nestapa sekali negara besar kaya dipimpin oleh orang yang nggak sekolah SD. Itu gimana ceritanya? Itu punya senjata lagi. Militer aja yang sekolah panjang gitu sampai jenderal itu kan bertahun-tahun mereka dari secapa, secaba, seterusnya sampai naik pangkat susah sekali mereka aja bisa jadi orang yang menindas gitu kan. Apalagi ini yang nggak punya pendidikan. Belum lagi ada geopolitik dunia. Dulu geopolitiknya kan Amerika sebagai polisi dunia, lalu berganti. Ya kan Israel, jangan lupa tuh ketika Israel nyerang 2017 itu kan lagi kuat-kuatnya Israel tuh. Hari ini Israel itu menjadi salah satu negara yang banyak punya tapak di Afrika bagian utara nih, terutama ada di Ethiopia. Ethiopia mereka transfer pertanian di sana dan selatan. Sekarang yang masuk perusahaan-perusahaan minyaknya dari Israel dan teknologi dari Israel. Nah, makanya dulu Sudan sempat normalisasi hubungan dengan Israel kan waktu awal-awal konflik. Meskipun militer ini nggak bersih-bersih amat, tapi mereka ini minimalnya orang yang berpendidikan. Memang ini juga sangat apa ya, sangat menyedihkan. Kita dulu belajar itu selalu banyak sekali para ulama-ulama. Bahkan negara miskin saja, saya di sana dapat beasiswa sekolah dan sangat loyal dengan pendidikan. Nah, poinnya adalah, menurut saya udah habis ya. Jadi saya mau sampaikan bahwa Sudan siapa dalangnya dan apa permainan di belakangnya, ini adalah permainan untuk merampok kekayaan alam yang Allah berikan, emasnya, tambangnya, peternakannya, pertaniannya. Yang kedua ditambah, begitu ditambah ada kebuasan pihak luar, ada kebodohan tanda kutip dan kenaifan orang itu sendiri tadi, perbuatan kekuasaan, kok bisa milisi dikasih senjata, dikasih sebagai militer, justru malah kemudian mengkudeta dan yang lain-lain. Kita tidak maksud menyalahkan, tapi kita belajar karena bagaimanapun sejarah akan berulang juga. Kalau sampaikan fa'tabiru yul absar, maka kita bisa ambil ibrah dari hal ini. Saya pribadi mengharapkan Sudan kemudian kembali damai lagi, kita juga bisa studi pun berjalan, apalagi negara kaya seperti Sudan gitu ya. Juga di Indonesia juga banyak alumni juga dari Sudan, masuk salah satunya Saddam Somad misalnya, beliau di S3 juga di Sudan. Tapi kita belajar bahwa wa makarullah, dan juga mereka itu juga bermakar gitu ya kepada kaum muslimin, tapi juga Allah punya makar. Tapi kemudian bagaimana kita usahakan itu. Maka yang di akhir kita tentu juga bersolidaritas seperti yang di Gaza, kita pun juga harus mengetahui juga kalau kita bisa support. Yang penting bagi saya adalah kita mengetahui sejarah seperti apa. Tadi tak lepas dari tadi bom waktu yang hari ini meledak. Kalau siapa yang bertanggung jawab hari ini, mungkin ada yang bilang negara negara Arab, paling pertama adalah Amerika. Hari ini mereka bisa berlepas tangan ketika setelah 20 tahun di blokade ekonomi, mereka cabut tahun 2022. Setelah Sudan 20 tahun hidup dalam kungkungan napas yang dicekik. Kita dulu merasakan, meskipun Sudan itu negara miskin, mereka di awal itu negara yang sangat ramah, tapi ketika harga pangan naik karena mafia-mafia ini juga bekerjasama dengan pihak eksternal, itu rakyat yang tadinya baik juga menjadi buas. Makanya kemudian kan di surat Al-Kafirun sampaikan surat Quraisy, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Maka sembahlah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah. Karena dua hal minimalnya. Satu, yang berikan kamu makanan ketika kamu lapar, berikan kamu ketenangan ketika kamu sedang ketakutan. Maka fungsi negara sebetulnya adalah memberikan ketenangan, perut yang kenyang, rasa ketenangan. Selain dengan tadi ya, dengan untuk ini maksudnya secara tugas wajibnya. Selain juga untuk jangan sampai juga menjadi untuk tugas ketauhidan untuk kemudian itu, tapi adalah dalam konteks ini adalah tadi. Dan Sudan tuh nggak ada tadi, rasa pangannya juga sulit, juga keamanan pun juga sulit juga. Itu dari saya, nanti mungkin kita bisa elaborasi dalam sesi diskusi. Demikian saya sampaikan. Kurang saya mohon maaf jika dari Allah SWT, asal dari saya pribadi dan dari setan.